Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulansari, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selamat menyaksikan. Analisis isu kinerja pada tupoksi. Yang pertama, isu kurangnya minat baca anak di TK Negeri Pembina. Kondisi saat ini masih banyak anak yang pasif dan tidak menyukai buku cerita bergambar, dan beberapa anak belum mengenal huruf dan angka. Kondisi yang diharapkan adalah anak lebih aktif dalam membaca buku cerita bergambar dan juga mampu mengenal huruf dan angka. Yang kedua, isu kegiatan puncak tema belum optimal. Kondisi saat ini belum terjalin kerjasama antara guru, anak, dan orang tua dalam kegiatan puncak tema. Kondisi yang diharapkan, guru, anak, dan orang tua saling bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan puncak tema. Isu yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan hasil belajar anak belum optimal. Kondisi saat ini, pengumpulan dan pengolahan hasil belajar anak dilakukan secara manual sehingga hasilnya belum optimal. Kondisi yang diharapkan adalah adanya inovasi digital yang memudahkan penginputan dan pengolahan hasil belajar anak sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Isu yang keempat, kegiatan pembelajaran di sekolah belum optimal. Kondisi yang terjadi saat ini adalah guru masih banyak yang menggunakan metode klasikal sehingga anak tidak aktif di dalam pembelajaran. Kondisi yang diharapkan adalah guru menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga anak berminat untuk aktif belajar. Guru juga menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Analisis isu kinerja menggunakan metode APKL. Isu yang pertama, kurangnya minat baca anak di TK Negeri Pembina. Kriteria A, P, K, dan L memenuhi syarat. Isu yang kedua, kegiatan puncak tema belum optimal. A, P memenuhi syarat tetapi K, L tidak memenuhi syarat. Isu yang ketiga, pengumpulan dan pengolahan hasil belajar anak belum optimal. A, P, K, L semuanya memenuhi syarat. Isu yang keempat, kegiatan pembelajaran di sekolah belum optimal. A, P, K, L keempatnya memenuhi syarat. Memvalidasi isu menggunakan teknik USG. Isu yang pertama, kurangnya minat baca anak di TK Negeri Pembina. U5, S4, G3, jumlah 12, peringkat pertama. Isu yang kedua, pengumpulan dan pengolahan hasil belajar anak belum optimal. U4, S2, G3, jumlah 9, peringkat ketiga. Isu yang ketiga, kegiatan pembelajaran di sekolah belum optimal. U3, S3, G4, jumlah 10, peringkat kedua. Analisis isu ditupoksi menggunakan fishbone. Jadi, di sini penyebabnya adalah yang pertama adalah media. Yang pertama, medianya kurang menarik, kemudian kurang memadai. Selanjutnya adalah metode. Di sini metode yang digunakan adalah klasikal dan tidak sesuai. Kemudian penyebab selanjutnya adalah guru. Guru kurang kreatif. Selanjutnya tidak mau belajar bagaimana cara untuk meningkatkan membaca anak. Kemudian penyebab yang terakhir adalah anak itu sendiri. Anak merasa bosan, pasif ketika kegiatan pembelajaran, dan terlalu banyak menggunakan gadget. Sehingga akibat yang terjadi adalah kurangnya minat membaca anak. Analisis isu ditupoksi menggunakan SWOT. S, W, O, T. Yang pertama adalah S, strength atau kekuatan. Minat baca anak meningkat. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Motivasi yang kuat untuk meningkatkan minat baca anak. Ilmu yang sesuai untuk mengoptimalkan minat baca anak. Selanjutnya, W, weakness atau kelemahan. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
Waktu bertemu dengan anak didik sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. O. Opportunities. Meningkatnya kemampuan membaca anak. Memotivasi anak untuk senang membaca. Menciptakan metode baru yang dapat dibagikan kepada teman sejawat. Selanjutnya, T. Threat atau ancaman. Kesiapan anak menerima metode pembelajaran yang baru dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Analisis isu efektivitas kinerja. Isu kurangnya minat baca anak di TK Negeri Pembina. Penyebab metode dan media pembelajaran yang kurang kreatif, inovatif, dan menarik. Yang pertama, alternatif penyelesaian. Menciptakan metode pembelajaran yang menarik. Tahap setiap alternatif. Yang pertama, melakukan persiapan dengan mengkoordinasi dengan atasan dan rekan sejawat. Selanjutnya, membuat perencanaan pembelajaran, menyiapkan alat dan bahan, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir, mengevaluasi minat baca anak. Hasil yang diharapkan adalah minat baca anak meningkat. Para pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, anak didik. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tahapan setiap alternatif. Yang pertama, menyesuaikan media dengan materi pembelajaran. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Dan selanjutnya membuat media pembelajaran yang menarik. Hasil yang diharapkan adalah anak terlibat aktif dalam pembelajaran dan merasa senang ketika membaca. Pihak yang terlibat adalah guru.